Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldiren. Bintang baru di politik Bung Firdaus, Erina Gundono ya. Erina Gundono Kaisang gitu ya. Ini menjadikan bahwa pola politik kita kembali ke pola-pola Majapahit, Mataram, Bung Firdaus ya. Jadi ini pola-pola kekuasaan lewat keluarga. Saya kira untuk demokrasi modern ini sebenarnya membahayakan, tapi entah bagaimana dengan konstelasi-konstelasi antara modernitas ya partai politik dengan klan-klan keluarga itu juga masih terbelit gitu, masih menjadi sebuah kombinasi yang besar di Indonesia. Iya, Bung Meldi. Jadi usai pemilihan presiden, kemudian kita masuk dalam pilkada daerah serentak ya di akhir 2024 gitu. Dan mulai bermunculan nama-nama kandidat baik itu incumbent gitu ya atau mantan petahana atau kandidat-kandidat baru gitu ya yang muncul baik itu dari kalangan politisi atau kalangan aktris gitu ya atau apa namanya aktor seniman begitu. Tapi yang menarik juga memang gitu ya, ternyata juga muncul dari ya untuk terutama untuk pilkada ya, itu juga banyak memunculkan satu dua gitu yang berasal dari keluarga-keluarga pejabat sebelumnya atau kita katakan sebagai dinasti tanda kutip begitu. Dan yang diantara dinasti-dinasti yang munculnya salah satu misalnya ya walaupun sekali lagi ini baru usulan-usulan Bu Meldi ya, itu belum ditetapkan, belum disahkan begitu ya. Pertama untuk Bupati Sleman dan DPC Gerindra gitu ya itu mengusulkan paling tidak istri dari Kaisang Pangarep, Herina, itu dicalonkan atau merupakan salah satu kandidat gitu ya, akan dicoba ditakar sebagai kandidat Bupati Sleman, Bung Aldi. Jadi kalau kita katakan apa namanya bagian dari kekuasaan gitu ya, Herina adalah mantu Pak Jokowi dari anak yang paling kecil gitu ya, yang tidak memiliki pengalaman politik, lebih banyak sebagai ya mungkin penggiat sosial gitu ya, lebih kepada apa namanya aktivis kampus tanda kutip ya artis tanda kutip ya, dan kemudian juga itu dilirik sebagai bagian dari kandidat untuk calon Bupati Sleman di Yogyakarta nanti begitu. Nah, pertanyaan kita memang apakah memang begitu ya, sebegitu terbatasnya kandidat-kandidat untuk calon-calon pemimpin daerah atau kepala daerah atau bahkan pemimpin negeri begitu ya. Sehingga kita pada akhirnya kembali lagi kepada politik di mana yang kita calonkan adalah orang-orang yang memiliki relasi kekuasaan yang ada gitu. Entah itu dengan pejabat daerah atau pemimpin nasional gitu. Dan kebetulan sekarang yang coba ditakar, diusap-usap begitu ya, memiliki kedekatan kekuasaan dengan presiden atau mungkin nanti mantan presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mantunya yang paling kecil Bu Meldi begitu. Ya ini kan dilema kita ya, ini dilema munculnya Filipinanisasi di Indonesia di urusan politik Bung Firdaus. Jadi polanya persis seperti yang di Filipina yang pernah oleh Lucky Jani diulas ya tentang apa nepotisme atau sebuah politik dinasti gitu ya di Filipina. Ini Indonesia sejak diperintah oleh Jokowi ini makin menguat, walaupun secara samar-samar sejak dahulu sebenarnya sudah ada gitu ya untuk itu. Tapi sejak Jokowi ini meningkat pesat Bung Firdaus, jadi tidak ada sebuah budaya timur tentang malu gitu ya kalau seluruh keluarganya itu menjadi wali kota atau jadi bupati gitu atau jadi gubernur. Ini kan ada rasa malu kita ya, rasa biasanya di Jawa juga orang akan pemilihan ketua RT RW dia akan menolak-menolak sampai orang di sekitarnya meminta dia ya atau tradisi Islam juga bahwa kepemimpinan atau pemimpin leader itu bukan kita yang mengajukan diri tapi diminta orang. Nah, tradisi ini yang hilang di Indonesia ya. Dia mengajukan dirinya untuk mengambil posisi itu yang disupport oleh klan-klannya. Saya kira proses tradisi politik atau kaderisasi politik, walaupun kita bisa secara parsial mengambil contoh di Cina ya, bahwa seorang yang punya karir politik dia mulai dari bawah sekali, dari kecamatan, distrik, terus naik tingkat nasional. Ini adalah sebuah pola yang harus dibangun juga di partai politik dan terutama partai-partai politik besar ya, karena ini akan memberikan sebuah sikap, sebuah tradisi pengkaderan yang baik. Tidak bisa pengkaderan itu dia nyalip di tengah jalan, tiba-tiba dia belum pernah di tingkat misalnya desa atau tingkat kecamatan, lalu tiba-tiba dia sudah muncul di tingkat provinsi atau nasional. Nah ini saya kira tradisi ini walaupun kita tidak polanya berbeda dengan Cina, tapi kita bisa belajar dari Cina tentang pengkaderan politik.
Iya betul, memang menjadi pertanyaan kita apakah memang begitu banyak ya, semakin marak ya orang menggunakan cara-cara instan, cara-cara spontan, secara instan ya untuk menjadi pemimpin gitu, karena kebetulan memiliki akses untuk kekuasaan, akses dalam dominasi begitu ya. Dan mungkin juga ada skema, terutama kalau kita kaitkan dengan pasca Pilpres 2024 ya, saya lihat ada semacam skema, semacam pembalasan jasa atau balas budi begitu Bu Meldi. Jadi kalau kita katakan, saya pikir sih dalam konteks politik wajar saja misalnya salah satu partai koalisi Prabowo Gibran itu mengucapkan terima kasih dengan misalnya mengendor kedekatan orang-orang dekat dari pemerintahan atau orangnya Pak Jokowi tanda kutip atau dekat dengan keluarganya begitu ya, atau dengan kelompok yang lain misalnya gitu. Dan ini yang semakin terasa begitu. Nah pertanyaannya kan memang apakah dengan kondisi tersebut kemudian dibarengi dengan kemumpungan karena kekuasaan begitu ya, kita juga bisa memanipulasi tanda kutip dalam konteks apa namanya mengarahkan pemilih, mengarahkan ke elektoral sehingga terpilih misalnya atau diterima sebagai bagian dari proses pencalonan misalnya. Ini yang menjadi kritikan kita juga begitu. Karena kalau kita lihat apakah dari seorang calon pemimpin kita mau tidak mau akan melihat track record atau latar belakangnya gitu. Tidak mungkin misalnya serta merta tanpa pengalaman apa-apa, tanpa pengetahuan apa, bahkan relatif sangat muda begitu untuk dunia yang sangat berbeda gitu. Tetapi karena kebetulan dia adalah mantu, anak atau putra dari kekuasaan misalnya, kemudian dia bisa menerabas cara, kemudian bisa terpilih menjadi pemimpin gitu. Karena kalau ini yang terjadi gitu ya, maka mungkin saja gitu kita akan mendapatkan semacam ada dari aspirasi masyarakat atau ada kepentingan-kepentingan publik yang tidak terakomodir misalnya. Walaupun sekali lagi bisa saja orang terpilih gitu, kemudian dia bisa belajar dengan cepat dan menjalankan aspirasi, kemudian memperjuangkan kesejahteraan. Tetapi dari sisi cara atau bagaimana memperoleh kekuasaan itu misalnya, itu yang menjadi salah satu pertanyaan lagi misalnya. Gitu. Jadi saya pikir ini juga menjadi semacam tantangan begitu ya untuk misalnya mungkin untuk suaminya begitu ya untuk apa untuk Mas Kaisang begitu untuk apakah istrinya nanti misalnya kan juga terjun kepada politik begitu ya, kalau iya bagaimana dalam sikap keluarga besar apakah ini bagian memang disiapkan pada akhirnya keluarga besar Joko Widodo terjun dalam politik praktis begitu ya, kita nanti akan tunggu untuk anak perempuannya misalnya, apakah juga nanti tertarik dalam politik misalnya, karena mantunya sudah, Bobi akan dicalonkan sebagai mungkin ya kandidat terbesar untuk salah seorang gubernur Sumatera Utara begitu ya. Tuh. Sementara kakaknya sudah menjadi seorang wapres gitu ya, kemudian adiknya sudah menjadi yang paling kecil menjadi ketua umum partai politik, kemudian mungkin juga yang lainnya misalnya. Jadi saya pikir pada akhirnya kita tidak melihat ada satu semacam ke sikap untuk menakar diri gitu ya, kemudian memberikan semacam proses demokratisasi yang baik begitu dan selalu berdalih, oh ya kalau rakyat menginginkan, rakyat memilih ya kenapa tidak, bukan salah saya tuh begitu. Sama juga ketika misalnya pencalonan seorang apa namanya Gibran, kalau rakyat memilih gitu ya udah saya terpilih. Tapi Anda dengan kondisi kekuasaan Anda gitu, Bapak atau keluarga Anda itu menerabas tanda kutip jalan yang seharusnya tidak, belum saatnya untuk seorang Anda misalnya begitu. Jadi saya pikir ini sebenarnya pertaruhan-pertaruhan. Gitu. Kemudian yang kedua menjadi catatan penting juga misalnya, apakah juga dari internal partai politik atau yang memang berkecimpung dalam politik tidak ada lagi yang lebih layak daripada mengusung figur-figur dari anak atau pejabat atau kekuasaan Bung Meldi begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang strategisnya, bagaimana kaderisasi partai politik sehingga bisa menunjukkan calon-calon pemimpin yang lebih baik, yang semakin progresif misalnya. Kalau memang pada akhirnya bergantung kepada anak-anak atau kroni atau jabatan atau keluarga dari pemimpin atau penguasa Bu Meldi. Jadi ini semacam kemunduran untuk partai politik tentunya begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.